fiddin, a'azzakumullah. Sebelum kita mentafsirkan surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 7 sampai ayat 10. Mohon maaf, MC mana? Toko. Mohon maaf, sini Pak. Di depan. Belum ada acara depan. Nah, sini aja. Koreksi surat Maryam ayat 7 sampai dengan 10. Pak Ustaz kayaknya transparan minum. Memang bawaan dari Mekah itu. Iya. Ya. Ya, buka ya. Surat yang ke-19, surat Maryam, mulai ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah berfirman, ya Zakaria, wahai Zakaria. Ya itu disebut dengan huruf nida, huruf panggilan, dan kata-kata yang terletak setelah itu disebut dengan munada atau yang dipanggil. Dalam rumus bahasa Arab, setiap kata yang terletak setelah huruf nida yang fungsinya sebagai munada itu selalu barisnya mansub atau fathah. Itu rumus itu. Makanya ada nama Abdul Muthalib, ketika masuk huruf ya Abdul Muthalib. Abu Bakrin masuk huruf ya Aba Bakrin. Ya, itu rumus Pak dalam bahasa Arab. Makanya ketika kita melewati makam Rasul ya, di mana? Di Madinah ya. Ada 3 makam yang berdekatan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ketika kita berikan salam beliau, harusnya kan Rasulullah, harusnya. Tapi kan ada huruf ya Rasulullah. Harusnya Abu Bakrin As-Siddiq masuk huruf ya Aba Bakrin As-Siddiq. Harusnya Umar bin Khattab masuk huruf ya Umar bin Khattab. Jadi setiap kata yang terletak setelah ya itu disebut dengan munada. Munada itu barisnya mansub atau fathah di atas. Paham ya? Fungsi huruf nida atau ya itu seperti huruf nasab lainnya, inna, anna. Contoh, Muhammadur Rasulullah masuk huruf anna Muhammadar Rasulullah. Ya,
La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di huruf anna itu, anna, inna, fungsinya menasabkan baris kata yang terletak setelahnya. Itu rumus, Pak. Satu lagi kita koreksi. Begitu orang iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sering orang menyebut dengan la ilaha illallah Rasulullah kan? Sebaiknya tidak pakai itu. Cukup dengan la ilaha illallah. Tidak usah pakai Rasulullah. Ya, karena untuk zikir itu hanya la ilaha illallah. Tidak ada zikir Rasulullah. Ya, ini sering. Baik jamaah atau imam sendiri kan? Baik jamaah atau imam sendiri itu kan, Pak? Ya, ketika orang tobat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sang imam sering begitu. La ilaha illallah, salam kan? Itu kurang tepat. Kurang tepat. Yang tepatnya cukup dengan la ilaha illallah. Ya, tidak ada zikir Rasulullah, tidak ada. Ya, ini tentang kalimat zikir ya, sedikit itu. Jadi, ia ini adalah huruf nida. Maka Zakaria munada yang dipanggil. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Allah langsung panggil beliau, Nabi Zakaria. Inna nubashiruka, sesungguhnya kami, Allah berkami sama dirinya. Kenapa berkami? Karena Allah melibatkan makhluk dalam berbuat sesuatu. Kami, kata Allah, nubashiruka, memberi kabar gembira kepadamu. Kenapa berkami? Karena Allah melewati malaikat Jibril, Pak. Bukan dia langsung ke Zakaria, tapi melewati malaikat Jibril. Di Allah bersama Jibril. Kalian berkami dia. Bi ghulamin. Hai Zakaria, sesungguhnya kami akan memberi kabar gembira kepadamu tentang atau dengan akan lahirnya gulam, seorang anak laki-laki. Ismuhu, yang nantinya diberi nama dengan Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Bapak Ibu, ayat ini bicara tentang pernyataan yang tidak tersurat, ya, yaitu permohonan dalam doanya itu diterima. Sebelumnya Zakaria doa ke Allah pada ayat itu sebelumnya. Doanya apa? Ya Allah, aku kan sudah tua ini. Aku sudah tua. Istri pun tua. Mandul pula. Kalau aku meninggal nanti, siapa pewarisku? Bukan untuk harta ya. Pewaris kenabian yang melanjutkan dakwahku, menyampaikan tauhid, mengajak umat bertauhid, menyingkirkan kesyirikan. Ya Allah,
siapa nanti pewarisku? Aku sudah tua ini, istri pun tua, aku udah punya anak. Kalau aku meninggal nanti atau secara mendadak, siapa pewarisku melanjutkan dakwahku ini? Di otak Nabi itu bukan pewaris harta ya, rumah bertingkat, gedung mewah, mobil mingkilan, gak ada itu. Di otak Nabi gak ada. Di otak Nabi itu Pak, kalau dia sudah tua, siapa pewaris dakwahku siapa? Pelanjut misi-misi dakwah. Nah itu harusnya bagi pewaris Nabi, para ulama pun begitu nih, memikirkan keturunan untuk melanjut dakwah. Apalagi Nabi kan, Nabi meninggal, tidak ada anak lagi, ada anaknya, khawatir terputus dakwah. Jadi Nabi Zakaria mohon betul ke Allah, dari hati minta dia, berilah aku ya Allah keturunan untuk bisa melanjut dakwahku, pewarisku nanti yang bisa mengajak umat mentauhidkan Engkau, meninggalkan penyembahan berhala. Tolong ya Allah. Nah, doa yang lengkapnya ada di surat 3. Lihat surat 3 Al-Imran ayat 38. Itu doa lengkapnya. Surat 3 ayat 38. Coba. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Coba artikan. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Di ayat ini katakan Zakaria berdoa ke Allah untuk minta keturunan, pelanjut dakwah kerasulan, dakwah kenabian, untuk mentauhidkan umat, membasmi kesyirikan, menjadikan umat berakhlak mulia, tertuntun dalam ridha Allah. Doa komplitnya tertera pada surat lain, surah Ali Imran ayat 38. Ya Rabbu, berilah aku anak yang baik, zurriyatan thayyibatan. Jadi Bapak Ibu yang sudah lama menikah, belum punya anak atau belum punya cucu, seyogyanya amalkan doa Nabi Zakaria. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Lebih komplit ya, digandeng dengan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama kondisinya. Kita sudah tua, istri tua, mandul pula, gak punya anak, sama kondisinya. Apa doa Nabi Ibrahim? Surat 37 As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabbu, berilah aku anak yang soleh. Kalau Zakaria, anak yang baik. Nabi Ibrahim, anak yang soleh. Nabi Muhammad, surat yang ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat 25 Al-Furqan ayat 74. Nabi Zakaria, zurriyatan thayyibatan, anak cucu keturunan yang baik, thayyibah.
Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, anak yang soleh. Nabi Muhammad, qurrata a'yun, anak cucu yang senang mata matanya, enak dipandang mata, sejuk hati karenanya. Qurrata a'yun. Nah, seyogianya catat doa ini, bukukan di memori kita untuk minta anak ke Allah. Boleh dibaca setiap sujud ketika sholat, boleh baca, boleh baca setiap sujud ketika sholat. Karena saat yang dekat antara Allah dan hambanya ketika sujud. Makanya kata Nabi, perlama sujudmu, perbanyak doa di sujud. Itu hadisnya. Boleh. Setiap sujud dalam sholat boleh baca. Betul-betul dari hati mintanya. Nangis kalau bisa. Nangis. Lebih hebat lagi, orang tidur malam kita bangun tahajud. Tahajud Pak. Ketika sujud baca yang 3 doa ini. Doa Nabi yang 3 ini. Baca. Minta ke Allah dengan hati. Ya. Bisa mewariskan doa-doa Nabi. Tentu di samping doa ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Sering ketemu istri. Ya. Jangan ada ketemu-ketemu. Doa bagus, tapi tidak ada ketemu istri. Mencintainya itu. Dia harus ada ikhtiarnya. Usaha maksimal. Sering ketemu istri, Pak. Ketemu di mana? Bukan di mall, di tempat tidur. Ada ikhtiarnya. Diikuti dengan makanan minuman. Makanan minuman yang ada, yang banyak hormonnya. Ya. Seperti putih kurma, atau bagus tuh. Kurma muda, itu diantaranya. Madu Yaman. Nah. Ya. Dan pantangan makan minuman yang mengandung gas yang khasiatnya panas, nggak boleh. Itu ikhtiar namanya. Di doa diikuti ikhtiar, diikuti dengan makanan minuman yang terjamin menumbuhkan hormon dan anti dengan makanan minuman yang panas yang merusak kandungan. Yakinlah Allah memberi doa. Yakinlah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti kabulkan. Jadi Zakaria mohon kepada Allah. Bahkan beliau sering duduk Pak di mihrab. Mihrab mana? Masjid Palestina Aqsa itu Pak. Ya, lupa pakai Aqsa Palestina. Lantai 2 lantai itu pas naik ke atas, bukan bawah ya. Bawah itu turun bawah. Kita di pintu turun bawah, turun terus paling ujung, paling bawah. Jadi ada Jalan Sulaiman. Nah, ini naik ke atas, tangga ke atas, lurus ke depan. Terdepan paling kiri. Ya, terdepan paling kiri itu ada mihrab Zakaria. Satu ruangan kecil Pak. Disitulah Zakaria sering doa ke Allah. Di situ pula dititipkan Maryam oleh ayahnya, diwakafkan untuk penjaga Masjid Aqsa. Ya, namanya mihrab Zakaria. Ketika Zakaria minta mohon ke Allah, hati mintanya dengan sepenuh hati yang disertai ikhtiar, Allah jawab permintaannya. Ya Zakaria, hai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin, kami beri kabar gembira kepadamu, kamu bakal dapat anak, hai Zakaria. Ya, ismuhu Yahya,
yang nanti kalau dia lahir diberi nama dengan Yahya. Siapa bernama itu? Manusia yang lahir langsung Allah beri namanya. Itulah Nabi Yahya. Jadi nama Yahya itu Pak, Allah berikan nama apa? Bukan Zakaria. Nah, ismuhu Yahya, yang namanya Yahya. Di tafsir surat 3 ayat 38 sampai 39. Coba lihat. Ditafsir ayatnya oleh surat 3. Ya Zakabah surat 3 Al-Imran ayat 38 sampai 39. Itu namanya tafsir ayat bil ayat namanya. Satu ayat ditafsir oleh ayat-ayat. Mana? Ayat penafsirannya Al-Imran 38 sampai 39. Coba terjemahkan. Di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Di mihrab. Mihrab Zakaria itu di mana? Di Masjid Aqsa Palestina. Itulah orang Palestina mati-matian Pak, mengorbankan jiwa raganya membela Aqsa walaupun mereka mati semua. Disuruh pindah dia Pak. Bapak ibu yang tinggal di Aqsa di Palestina, daripada kalian dizolimi terus oleh Yahudi, pindahlah, hijrahlah. Itu Mesir luas, Yordan luas, Indonesia menerima, pindahlah ke sana. Mereka mau pindah Pak. Ini di antara alasannya. Kami membela tempat Nabi. Ya, ini rumah Nabi, tempat Nabi. Mihrab Zakaria. Jangan sampai Yahudi menguasainya. Kami gak rela. Kami siap menaruhkan jiwa kami. Jiwa raga kami. Bisa mati kok. Membela Aqsa. Ini Mihrab Zakaria. Mihrab Nabi. Berarti informasi Al-Quran Aqsa itu murni milik punya Islam. Murni Pak. Aslinya punya Islam, punya Nabi, punya Rasul. Yang mendirikannya Nabi Sulaiman dulunya. Belum ada Yahudi, belum ada Pak. Nabi Sulaiman mendirikannya. Sampai sekarang ada di situ tiang Sulaiman namanya. Tiang Sulaiman. Ya. Itu juga kiblat pertama umat Islam. Murni yang punya Islam. Nabi Rasul yang punya itu Pak. Ada Mihrab Zakaria. Makanya sekarang ini mereka rela mati-mati membelanya. Walaupun mati siap. Bagi mereka itu jihad. Bagi mereka jihad. Ada pula sekarang ini fatwa muncul. Peperangan di Aqsa dengan Yahudi bukalah perang agama. Saya nggak tahu tuh di mana otak si cinta itu. Kok ada perang agama? Ini murni agama. Ya, kok dibilang nggak agama? Itu kan masjid Nabi Sulaiman pendirinya, mendirikannya, dan Nabi-Nabi Rasul di situ makomnya, bukan makam ya, makomnya. Di situ dakwahnya muncul. Zakaria itu mihrabnya. Dia ada mihrab Zakaria namanya. Lanjut Pak, lanjut. Kemudian para malaikat memanggilnya, lanjut. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Berarti malaikat ya. Malaikat yang langsung ngomong dengan Zakaria kan. Makanya Allah berkami ke dirinya. Berkami Allah itu. Kenapa? Aku beri kabar gembira kepada wahai Zakaria melewati malaikat Jibril. Lanjut. Yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu
dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Ini informasi malaikat Jibril kepada Zakaria. Ya. Malaikat memanggil Zakaria ya. Ketika Zakaria berdiri sholat di mihrab itu, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan kelahiran Yahya. Yang Yahya itu nanti membenarkan kalimat firman-Nya. Artinya Yahya itu hamba yang bertauhid, membenarkan kalimat la ilaha illallah, artinya. Terus dia panutan. Apa itu panutan artinya, Pak? Apa arti panutan? Dia imam, pemimpin kaum muslimin nantinya. Terus dia berkemampuan menahan diri, yang terjaga dari kemaksiatan. Allahu Akbar. Malaikat memberi kabar gembira kepada Zakaria, kamu bakal punya anak, hai Zakaria. Yahya namanya. Dia itu membenarkan kalimat tauhid, penegak tauhid, penyebar tauhid. Dia imam nantinya, dia panutan, pemimpin. Dia punya kemampuan menahan diri, jauh dari kemaksiatan, dan dia seorang nabi. Allah, dia bakal nabi nanti. Coba Pak, diminta cuma anak yang baik, pelanjut kenabian, dijawab langsung oleh Allah melewati malaikat Jibril. Yahya bakal anak itu dia nanti nabi juga, nabi di antara orang-orang yang soleh. Kira-kira bahagia nggak Pak Zakaria menerima berita itu? Bahagia nggak? Tidak ada si bahagia itu Pak. Dia tidak minta harta yang banyak, tidak minta jabatan yang tinggi, tidak minta harta melimpah, tidak. Cuma satu permintaannya, beri aku anak untuk lanjut dakwah. Kira-kira kita sekarang ada nggak mikirkan anak lanjut dakwah, penyebar amar ma'ruf nahi munkar? Nah, ayat ini Pak, pesannya sebagai kita apa? Jadilah kita memikirkan pelanjut untuk dakwah. Ya, karena setiap kita itu wajib berdakwah. Setiap individu muslim wajib berdakwah. Dalilnya mana? Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Nabi mengatakan di hadis sahihnya, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya Pak, setiap kita berkewajiban berdakwah. Itu artinya walaupun kita hanya tahu bismillah doang Pak, satu ayat, walau ayat, satu ayat, bismillah doang, wajib sampaikan, dakwakan orang lain. Jadi tugas dakwah bukan hanya tugas ustaz, tidak. Tugas dakwah kewajiban setiap individu muslim. Tolong ingat, tugas dakwah bukan hanya tugas ustaz, tidak, tapi tugas setiap muslim. Cuma bedanya Pak, kalau ustaz dakwahnya di mimbar seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang tak ustaz, yang dipaksakan, menggigil nanti. Mau coba aja. Kalau mau coba, dikira enteng Pak, duduk sini Pak. Coba aja deh, yang jago bicara, yang jago ngomong, yang biasa protokol, ya Pak ya. Biasa protokol, coba sekali gantikan ustaz. Bisa nggak Pak? Menggigil Pak. Tidak gampang ini Pak, tidak gampang. Saya Pak ingat ya, tahun 84 itu pertama dakwah di mimbar saya, khutbah pertama kali
Pak, kelas 2 Sanawiyah. 2 SMP Pak, 2 Sanawiyah. Khutbah pertama Jumatan. Ketika di mimbar pertama tuh Pak, orang terbang saya Pak, leleh semua. Kita khutbah tuh Pak, kita langsung terbang saja Pak. Orang tuh begini semua, kayak terima-terima saja Pak. Saking groginya. Ya kalau nggak, saya coba aja. Orang yang pertama dakwah itu Pak. Ya? Jadi kewajiban dakwah tim individu. Caranya, kalau kita hendak ustaz dakwah di bawah sambil duduk, ya. Saya tertarik di sini Pak dengan jamaah tabligh. Tertarik saya. Tertarik nama ini Pak. Dia dakwahnya kemana? Rumah ke rumah, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Itu saya puji dengan kalbi itu Pak. Dicaci, dihina, dia tak banting Pak. Datang ke rumah, dakwah, Pak, ya ke masjid yuk. Itu dakwah itu Pak. Dihina, dicaci, tak banting dia. Ya, dia nggak di mimbar, tapi rumah ke rumah dakwahnya. Duduk, sebelum duduk ngobrol juga sama orang. Ya, duduk Pak di sampingnya ngobrol. Di Mekah tuh kemarin tuh ya, kalau kita duduk Pak, ada orang India, Kristen tuh duduk, kita diajak ngobrol. Saya kira mendakwai saya tidak. Diajak ngobrol, Indonesia bagus, kita sedekah. Ya, sedekah. Ada orang yang duduk itu saya minta sedekah, tapi yang dimaksud sini bukan itu. Dimaksud sini adalah jadilah kita berlanjut dakwah. Setiap individu wajib berdakwah. Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah olehmu dariku, Qurankah, hadiskah, walaupun 1 ayat wajib sampaikan. Cuma berdakwah di mimbar kalau mampu, kalau udah mampu di bawah sambil duduk ngobrol-ngobrol dakwah juga lah. Ya, atau rumah ke rumah. Ya, bahkan ya jamaah tabligh itu Pak, dia berani dakwah Pak, kita maksiat Pak, kita maksiat. Coba siapa mampu Pak? Mendatangi tempat maksiat Pak, didakwahi orang. Makanya banyak preman yang tobat Pak, banyak tobat. Masya Allah, ini dakwah yang luar biasa. Jadi ayat ini punya pesan tersendiri Pak. Ya, pesannya apa? Jadilah kita pendakwah, menyampaikan tauhid. Ya. Terus setelah Allah beri kabar gembira pada Zakaria, lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang kami belum pernah memberikan nama itu sebelumnya. Berarti belum ada nama sebelumnya Yahya. Berarti nama Yahya baru pertama ketika anak dari Zakaria lahir. Baru pertama Pak, yang Allah kasih nama ya. Mungkin sudah ada orang tuanya, mungkin sudah ada nama Yahya, mungkin. Tapi yang Allah kasih langsung baru pertama nama Yahya itu. Ini menandakan tentang mulianya Nabi Yahya, mulianya dan kemuliaan untuk ayahnya Nabi Zakaria. Kata Qatadah, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid, ini para sahabat ini mengatakan, kata sahabat mengatakan maksud ayat adalah tidak ada seorang pun sebelum beliau itu bernama Yahya. Berarti mulai Nabi Adam sampai lahirnya Yahya belum ada orang bernama Yahya, belum ada orang. Ini info Al-Quran. Berarti nama yang mulia. Kalau sekarang mah udah banyak Yahya sekarang. Banyak ya. Ada nggak di sini Yahya? Coba. Mertua. Oh gitu. Masya Allah.
Yahya namanya. Ya, semoga semua yang bernama Yahya itu berlanjut dakwah Rasulullah. Ya, mereka tauhid ahli surga. Berarti Yahya itu nama yang mulia. Nama yang mulia Pak. Sampai Allah memberi nama itu. Ini nama Yahya itu bagus Pak. Bagus Yahya itu bagus. Allah beri nama dia. Ya, ini tafsir ayat yang ke-7. Allah menginformasikan kepada kita tentang doa Zakaria dikabulkan oleh Allah. Nah ini informasinya. Ya. Dari sini ada ilmu lagi. Kewajiban kita ikhtiar. Kewajiban kita usaha yang maksimal. Namun hasilnya serahkan kepada Allah. Ingat, Hajar. Ingat Pak, Hajar siapa Hajar? Siti Hajar ke Rusia. Aslinya Hajar. Hajar aslinya. Di Indonesia pakai Siti. Semua Siti semua. Siti Hajar. Ada itu Siti Sadia. Ya. Siti Bali. Siti Khadijah. Indonesia tuh pakai Siti semua. Kalau aslinya nggak ada. Khadijah, Aisyah. Ya, Khadijah, Aisyah. Indonesia apa Siti ya? Itu Siti itu kemuliaan Pak sebenarnya. Kemuliaan, kehormatan. Gak apa-apa, bagus. Ini ayat 7 ya. Informasi Allah ke Nabi Muhammad dan kita umatnya tentang kisah kelahiran Yahya, manusia terhormat. Ya. Ayat berikutnya 8 sampai 9. Qala Rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati akhirah wa qad balaghtu minal kibari itiyah. Qala kadzalika qala rabbuka wa huwa 'alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Dengan Allah menyatakan tadi, memberi kabar gembira ke Zakaria melewati Jibril. Zakaria kurang yakin Pak, kurang yakin dia. Ya Allah, masih mungkinkah aku punya anak? Masih ragu dia. Aku sudah tua, istri mandul. Dia minta tapi ragu. Nah, gitu. Dia minta ke Allah. Begitu informasi datang, dia mulai ragu dia. Ragu tadi apa? Minta bukti tadi apa? Bukan aku dengan Allah bukan, tapi minta bukti. Kalau memang aku akan punya anak, kira-kira buktinya apa? Biar ku yakin. Biar ku yakin itu mana sebenarnya. Lanjut. Malaikat menjawab. Allah berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Dia melewati Jibril Pak. Allah berpesan, Zakaria, itu mudah itu bagiku. Jangankan anakmu akan lahir, kamu saja dulunya dari mana? Kamu dulu nggak ada, kok kamu ada sekarang? Nah, kamu dulu nggak ada. Manusia dulu nggak ada, Adam nggak ada, kok ada? Mengadakan yang tidak ada mudah bagiku. Ya, apalagi melahirkan. Oh mudah itu, dosa ragu. Ini kalimat meyakinkan Zakaria. Ya. Itu mudah begitu. Ayat ini diperkuat oleh surat Al-Insan ayat pertama. Surat Al-Insan surat 76 ya. Coba lihat. Surat 76 Al-Insan ayat yang pertama.
bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan suatu yang dapat disebut? Ini ayat ini menceritakan manusia ini nggak ada dulunya, tapi kok jadi ada. Jadi artinya apa? Itu soal kecil bagi wahai Zakaria. Pasti ada tandanya nanti. Nah, buka ayat 10. Tandanya apa? Coba ini tandanya ya. Ayat 10. Qala Rabbi ja'alli ayatan. Qala ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiyah. Nah, coba. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Ya Allah, aku kurang yakin nih. Aku sudah tua, istri mandul. Tapi dia minta, Pak, minta terus. Tapi ketika ada berita, beri aku keyakinan. Tandanya apa sih? Kata Allah, tanda kamu bakal punya anak selama 3 hari, kamu tidak bisa bicara. Itu tandanya. Jadi kalau nanti tanda tiba, jangan takut ya. Jangan takut. Tidak usah periksa ke dokter. Jangan lari ke rumah sakit nanti, jangan. Jangan dikira itu kamu akan bisu, tidak. Jangan dikira kamu ada kelainan, tidak. Itu tanda dariku. Selama 3 hari tidak bisa bicara. Padahal kamu sehat. Nah, betul Pak. Tanda itu datang ke Zakaria. Selama 3 hari tidak bisa bicara. Akhirnya kalau dia berdakwah kepada kaumnya dengan isyarat saja, dengan isyarat kayak orang bisu ya. Orang bisu ini dia. Sampai sini ceritanya. Bulan depan lanjutkan lagi. Ya. Ini menarik nih Pak, ceritanya menarik sekali ini. Menarik. Sampai sini ya. Ya cukup ya. Insya Allah kita sambung lagi ayat yang berikutnya bulan depan ya. Ahad kedua bulan depan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.